Oke, sekarang kita lihat ini. Asimtut. Asimtut itu apa? Asimtut itu garis yang didekati oleh kurva. Mungkin sekarang di sini dipotong, tapi jauh di sana didekati terus, tapi tidak pernah memotong di jauh sana. Seperti ini. Ini asimtut. Ini garis potong-potong ini asimtut. Ini grafiknya ini didekati terus. Ini sampai terus ke ujung sana terus didekati, tapi nggak pernah memotong. Yang ini juga asimtut. Jadi yang titik ini juga asimtut. Karena dari sifatnya saya katakan ini asimtut tegak. Karena tegak. Ya, ini asimtut mendatar karena memang datar, gitu ya. Nah, ini asimtut miring, udah itu aja. Jadi itu ada 3. 1 itu yang tegak, 2 itu yang datar, 3 yang miring. Ini. Ya, ini datar, terus ini yang tegak. Ya. Nah, bagaimana mencari asimtut tegak itu? Sudah perhatikan ini. Nah, asimtut tegak X sama dengan A. Jadi garis ini, garis X sama dengan A, itu dikatakan asimtut tegak kalau limit Fx X mendekati A. Dari mana nih? Ini positif ini. Nah, ini positif jadi kanan. Itu sama dengan tangga. Ini bisa salah satu. Ini atau ini atau ini atau ini, salah satu udah cukup. Jadi salah satu memenuhi nilainya itu bisa tangga atau minus tangga, maka ini X sama dengan A, itu sebagai asimtut tegak. Ya. Kemudian garis Y sama dengan B, ini mendatar, ini garis Y sama dengan B. Garis Y sama dengan B, ini mendatar, ini garis Y sama dengan B. Di sini itu disebut asimtut mendatar kalau ini limit X mendekati tangga Fx sama dengan B, atau ini X mendekati minus tangga Fx sama dengan B. Jadi ini dataan asimtut datar. Oke, sekarang 2 ini dulu, asimtut datar sama asimtut tegak. Asimtut itu hanya terjadi untuk fungsi rasional. Jadi kalau kita punya fungsi seperti ini, misalnya fungsi ini, kalau saya punya fungsi Fx, X sama dengan X pangkat 4 min 3X ditambah 1, ini nggak punya asimtut. Jadi asimtut itu harus yang fungsi ini, fungsi, kalau saya lihat ini, bentuk-bentuk fungsi ini, Y sama dengan Fx dibagi, nggak kelihatan nanti. Nah, Fx dibagi Gx. Nah, ini punya asimtut ini. Jadi grafik yang seperti itu yang punya asimtut. Nah, sekarang lihat ini, soal ini. Kalau kita bicara asimtut tegak, itu kemungkinan akan terjadi kalau penyebut sama dengan 0. Jadi penyebutnya sama dengan 0. Baru kemungkinan. Nanti kalau sudah dihitung baru ketahuan mana itu asimtut, mana bukan. Contoh nomor ini, nomor 1 dulu. Nomor 1, perhatikan nomor 1. Fx sama dengan 2x per x min 3. Nah, asimtut tegaknya itu kemungkinan ini. Berarti berapa ini x-nya? Ya? 3. Nah, sekarang coba Anda cari limit X mendekati 3 dari kanan.
2x dibagi x min 3 berapa ini? Masih ingat kan ini? Mendekati 3 dari kanan ini berapa berarti nilainya atas? 6 kan? Ini kan 6. Kalau ini mendekati 3 dari kanan itu positif negatif? Positif. Tapi kecil ya. Berarti positif bagi positif. Positif. Berarti positif kan? Berarti 6 dibagi bilangan kecil sekali. Nah, tak ingat. Kan ini. Jadi kalau gitu simpulannya, jadi x sama dengan 3 itu asimptot tegak. Gitu ya. Oke, saya kasih contoh nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 itu saya punya x kuadrat dikurang 1 dibagi x kuadrat min 2x min 3. Nah, sekarang dari sini x kuadrat min 2x min 3 itu sama dengan difaktorkan. Berapa? Ini min 3 ini plus 1. Jadi kalau gitu ini x sama dengan 3, yang ini x sama dengan min 1. Dipahami? Nah, sekarang kita lihat ini. Ini mana ini? Ini nanti asimptot tegak. Nanti ada coba. Tapi kalau ini itu bukan asimptot tegak. Nah, nanti Anda bisa cek. Kenapa bukan? Perhatikan sekarang ini. Kalau saya punya limit x mendekati min 1 dari kanan, x kuadrat dikurang 1 dibagi x kuadrat min 2x min 3. Ini kan kita lihat ini. Ini sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan. Ini menjadi x min 1. Ini x plus 1, betul? Yang penyebut itu tadi. Yang penyebut itu adalah x min 3 x plus 1. Ini minus. Nah, gitu. Ini bisa nggak dicoret ini? Hah? Bisa. Jadi kalau gitu berapa ini? Ini x min 1, ini menjadi x min. Berapa nilainya ini? Pembilang? Berapa pembilang nilainya? Min 2. Penyebut? Min 4. Jadi sama dengan setengah. Nah, karena setengah kan bukan tak 3 kan? Nah, jadi kalau gitu x sama dengan min 1 itu bukan gitu ya. Oke, sekarang perhatikan gini. Ke asimptot datar dulu. Asimptot datar ya. Perhatikan ini. Asimptot datar itu kalau saya punya masalah ini ya. Fx sama dengan 2x dibagi x min 3. Maka cara mencarinya itu begini cara mencarinya. Fx sama dengan 2x bagi x min 3. Nah, sekarang saya punya ini. Fx sama dengan apa tadi? 2x dibagi x min 3. Maka untuk mencari asimptot datar itu caranya begini. Limit x mendekati tak hingga dari fx dihitung. Berarti limit
X mendekati tak hingga, ini 2X dibagi X min 3. Berapa ini nilainya? 2 langsung. Karena pangkatnya udah sama ya. Pangkatnya sama, itu berarti ini aja. Ini dibagi ini. Ini 1 ini. Ya. Jadi kalau gitu, sudah. Jadi Y sama dengan 2 itu sebagai asimptot datar. Nah, gitu aja. Lebih mudah. Ya. Lebih mudah. Oke. Oke. Jadi ini kita cek sekarang. Apakah ini asimptot miring apa bukan? Itu berarti nanti gini. Limit X mendekati tak hingga. Lihat ya ke atas ya. Ini tak hingga atau tak hingga minus tak hingga boleh. Nah, ini fx dikurangi x min 2. Dan ini sama dengan limit x menuju tak hingga, ya. Ini efeknya saya ganti ini. X min 2 ditambah 3 per x plus 2. Ini efeknya. Dikurangi x min 2. Jadi ini efeknya ini. Bidang sini. Nah, terus sekarang ini sama dengan limit x menuju tak hingga. Ini kan berarti ini habis ini. Berarti tinggal 3 dibagi x plus 2. Nah, berarti sama dengan ya, ini kalau ini tak hingga berarti tak hingga tambah 2. Tak hingga tambah 2. Tak hingga tambah 2. Tak hingga. 3 bagi tak hingga. Loh, 3 bagi tak hingga. Iya kan? 3 bagi tak hingga kan 0. Nah, udah. Jadi kan oke. Nah, gitu ya. Jadi caranya begitu. Ya. Yang perlu Anda catat, catatannya ini ya. Bila efek itu punya asimptot miring, maka efek itu tidak punya asimptot datar. Nah, itu ada yang sama nih, ya. Jadi kalau efek itu punya asimptot miring, maka efek itu tidak punya asimptot datar. Oke.